Halo Tribuners, Anda sudah menyaksikan live update Tribun News edisi Senin 4 Oktober 2021 siang. Kami akan menyajikan informasi terkini dari berbagai daerah yang akan dilaporkan secara langsung oleh reporter kami di lapangan. Bersama saya Diamita, inilah live update selengkapnya. Kita menuju ke kabar pertama Tribuners. Sejumlah WNA pencari suaka berunjuk rasa di depan kantor UNCHR Jalan Kebon Sirih Menteng, Jakarta Pusat pada hari ini Senin 4 Oktober 2021 pagi. Para peserta unjuk rasa ini terdiri dari pria dan wanita termasuk anak-anak hingga dewasa. Aksi ini membuat arus lalu lintas dari arah Jalan Kebon Sirih menuju Tugu Tani terpantau padat merayap. Informasi lengkapnya akan disampaikan rekan jurnalis Tribun Jakarta, Muhammad Rizky Hidayat, yang kini sudah tersambung bersama kami. Halo Rizky. Baik deh. Rizky, bisa Anda jelaskan apa sebenarnya yang membuat para WNA ini berunjuk rasa? Baik, berdasarkan informasi di lapangan yang telah saya wawancara, perwakilan dari para pencari suaka bernama Sabi mengatakan bahwa tujuan mereka berunjuk rasa di depan kantor UNCHR untuk meminta bantuannya agar pihak UNCHR membantu para pencari suaka asal WNA Afghanistan ini untuk pindah ke negara ketiga atau Australia, karena mereka menilai bahwa negara Australia aman dan memiliki banyak teman bagi warga negara asing Afghanistan. Seperti itu deh ya. Ya, Rizky, berdasarkan pantauan Anda di lokasi tadi, bagaimana jalannya unjuk rasa tadi? Apakah sempat terjadi kericuhan atau bagaimana? Kericuhan sempat terjadi saat WNA Afghanistan berunjuk rasa di depan kantor UNCHR karena pihak kepolisian menilai mereka melanggar aturan pembatasan pemberlakuan kegiatan masyarakat atau PPKM level 3 khususnya di DKI Jakarta. Sehingga dengan begitu pihak kepolisian langsung meminta mereka untuk membubarkan diri secara tertib dan menjauh dari kantor UNCHR. Namun yang terjadi, mereka sempat melawan kepolisian sehingga beberapa orang dari WNA Afghanistan diamankan oleh pihak kepolisian. Seperti itu dia. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Jakarta, Muhammad Rizky Hidayat, untuk informasinya. Selamat kembali bertugas. Kita beralih ke informasi berikutnya, Tribuners. Sejumlah massa merusak kantor desa Bojongkoneng di Kecamatan Babakan, Madang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Pihak PT Sentul City sebagai pengelola akhirnya pun buka suara terkait peristiwa ini. Pihaknya prihatin dan menyesalkan peristiwa anarkisme yang telah merusak fasilitas kantor desa Bojongkoneng. Detail informasinya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan dari Tribun News Bogor, Naufal Fauzi, yang kini sudah bergabung bersama kami. Halo Naufal. Halo, selamat siang, Dea. Iya, rekan Nova, bisa Anda ceritakan bagaimana terkait perusakan di kantor desa Bojongkoneng ini dan bagaimana kondisi kerusakan yang dialami? Baik, terkait pengerusakan kantor desa Bojongkoneng di wilayah Kecamatan Babakan, Madang, Kabupaten Bogor ini terjadi pada Sabtu, tanggal 2 Oktober kemarin, yang mana masa itu datang sekitar pukul 11 dan melakukan pengerusakan ke sejumlah fasilitas di kantor desa tersebut, seperti pintu dan juga pintu masuk kantor desa, jendela yang juga pecah, kemudian ruangan kepala desa juga turut diamuk oleh pelaku pengerusakan tersebut. Dan informasi memang masa ini mendatangi kantor desa dan melakukan pengerusakan ini terkait permasalahan sengketa lahan, demikian. Ya, lalu terkait adanya juga kerusakan ini, apakah ada korban dalam kejadian ini juga, peristiwa ini? Baik, saat kejadian memang kantor desa ini dalam kondisi tutup karena hari Sabtu, waktu libur. Namun di dalamnya ada sejumlah ibu-ibu PKK yang tengah melakukan rapat persiapan lomba posyandu. Di sana juga hadir ibu kepala desa. Jadi saat kejadian pengerusakan, ibu-ibu PKK ini berada di dalam, namun menurut camat dipastikan bahwa dalam kejadian tersebut tidak ada korban jiwa. Demikian. Iya, lalu Naufal, apa langkah pemerintah setempat atas kejadian ini dan juga terkait dengan sengketa lahan itu tadi? Baik, karena menurut konfirmasi dari kami kepada pihak tim kuasa hukum Rocky Gerung dan juga warga Bojongkoneng, aksi massa ini dipicu oleh alat berat
yang bergerak yang terus beroperasi di wilayah Bojongkoneng dan menyasar tanah warga. Walaupun hal itu juga dibantah oleh pihak PT Sentul City yang mana mereka alat berat yang diterjunkan oleh mereka ini menurut mereka tidak menyasar tanah-tanah warga, melainkan menyasar tanah milik Sentul City yang dikuasai secara ilegal oleh pihak luar. Dan karena ada pengrusakan ini memang sangat disayangkan juga oleh pihak Sentul City dan pihak camat menyerahkan sepenuhnya kasus ini kepada pihak kepolisian yang mana saat ini masih dalam proses penyelidikan. Dan berdasarkan keterangan terbaru dari pihak kepolisian Polres Bogor yang menangani kasus ini, sampai saat ini masih belum ada orang atau pihak yang ditetapkan sebagai tersangka terkait perkara pengrusakan kantor Desa Bojongkoneng ini karena penyelidikan dan pemeriksaan saksi-saksi masih terus dilakukan. Demikian. Baik, Tribuners, tadi rekan Novel juga sudah berhasil mendapatkan keterangan dari Camat Babakan Madang, Cecep Iman, berikut liputan lengkapnya. Orkestra diantaranya kasih orkestra ada di ruangan, dan ini akan menjadi proses penyidikan, pemanggilan siapa yang bersaksi dan tadi siapa yang melakukan. Tapi sejauh ini sudah ada ini ya Pak? Insya Allah sudah akan bisa. Pak, untuk perkiraan pelakunya ini berapa orang Pak? Dari warga? Ini udah masuk ranah penyidikan Pak. Nanti disidik karena saya pun datang ke sini, ini sudah terjadi. Ini kan sekali lagi ini kejadiannya bukan di hari kerja tapi di hari libur. Nah kebetulan di Desa Bojongkoneng sedang ada aktivitas pertama membagikan sembako. Keduanya tadi ada kegiatan lomba posyandu yang dihadiri langsung oleh Ibu Kepala Desa. Kepala Desa tadi diantaranya ada di kantor desa dengan orkestra yang ada di kantor desa. Dan tadi sudah ditanya, sudah diinterogasi, dipinta masukannya oleh Kepolisian Republik Indonesia, khususnya Polres Bogor. Sebetulnya siapa sih Pak yang bersengketa? Itu sedang dalam penyidikan. Nanti akan terbukti, akan terjawab di saat penyelidikan tersebut berlangsung. Menurut informasi jumlah dari masa ini puluhan atau ratusan Pak? Sampai saat ini saya belum menerima laporan berapa ratus berapa orang. Yang jelas yang dipermasalahkan adalah terjadinya kerusakan dan pengrusakan yang dilakukan oleh sekelompok orang. Nah ini sekelompok orang ini dari mana? Ini dalam proses penyidikan. Kita beralih ke Sumatera Utara. Praktik judi togel ternyata masih marak beroperasi di wilayah Samosir. Padahal pantauan dari Tribun Medan, praktik tersebut berlangsung tidak jauh dari Mako Polres Samosir. Penjualan togel oleh penulis ini biasa dilakukan di warung-warung. Untuk mengetahui lebih detailnya, sudah bergabung bersama kami rekan wartawan dari Tribun Medan, Arjuna Bakara yang akan menyampaikan laporan. Halo Arjuna. Halo, rekan Arjuna. Rekan Arjuna bisa mendengar kami dari studio? Ya. Baik, selamat siang rekan Dea. Ya, rekan Arjuna, Samosir ini juga informasinya telah membuat jargon Samosir zero judi, narkoba, dan prostitusi. Namun belakangan tadi seperti yang sudah saya informasikan, praktik judi ini masih ditemukan di kabupaten tersebut. Bagaimana ceritanya? Baik rekan Dea, ini praktik judi masih berlangsung hingga seperti penuturan kami 1 minggu belakangan di Kabupaten Samosir. Sebagaimana sebelumnya Pemkab Samosir telah membuat jargon bahwa Samosir akan zero narkoba, zero judi, dan zero prostitusi. Namun kenyataannya berbeda. Halo? Halo rekan Arjuna. Halo rekan Dea. Iya, bisa Anda lanjutkan. Kami sudah kembali tersambung dengan rekan Arjuna. Halo rekan Dea. Iya, bisa Anda lanjutkan? Halo rekan Dea. Halo? Sudah telepon lagi. Mana, Bang? Ya rekan Arjuna, bisa Anda lanjutkan?
terkait dengan praktik judi ini di Kabupaten Samosir? Rekan Dea, maaf. Halo. Di Tribuners, kita sudah kembali tersambung dengan rekan Arjuna. Bagaimana tadi, bisa Anda lanjutkan? Baik, rekan Dea. Seperti penelusuran kami 1 minggu belakangan di Kabupaten Samosir, di mana praktik judi jenis judi togel masih berlangsung. Nah, sebagaimana sebelumnya Pemkab Samosir telah membuat jargon bahwa Samosir akan zero judi, zero prostitusi, dan zero narkoba. Namun pada kenyataannya praktik tersebut masih berlangsung. Padahal sebelumnya Bupati Samosir Pandiko Timotius Hukum telah melakukan sidak indeksi mendadak ke tempat lokasi perjudian dan menyita sebanyak 6 unit mesin judi tembak ikan yang diserahkan ke Polres Samosir. Dan penelusuran kami belakangan ini, bahkan praktik judi togel tersebut berlangsung tidak jauh dari kantor Mako Polres Samosir yang diperkirakan bahkan hanya berjarak 200 meter, seperti itu rekan Dea. Ya, lalu bagaimana dengan praktek prostitusi? Apakah masih ada di Samosir yang juga memang masih kental ya dengan adat istiadat Batak, maksud kami? Rekan Dea, di mana selain praktik judi, termasuk juga praktik prostitusi masih berlangsung di Samosir. Padahal sebelumnya Pemkab Samosir juga sudah jor-joran melakukan yang namanya razia, baik melalui waktu operasi justisi. Namun diam-diam masih saja terjadi praktik tersebut selain judi. Nah, di mana prostitusi ini modusnya mendirikan sebuah lapo tuak, warung tuak. Dan penelusuran kami di sana ternyata di dalamnya ada institusi. Seperti itu rekan Dea. Ya, lalu apakah sudah terkait dengan kasus ini, apakah sudah ada respons dari Kapolres Samosir dan juga tanggapan dari Bupati Samosir ini, Arjuna? Rekan Dea. Berkaitan dengan kasus tersebut, ketika kami berupaya melakukan wawancara dengan Kapolres Samosir, Kapolres Samosir seolah tidak mengetahui apa yang terjadi di sekitar wilayah hukum Samosir yang ini tidak jauh dari kantor Polres tersebut. Kapolres Samosir AKBP Joshua Tampubolon hanya meminta bagaimana kalau dia didampingi dan untuk melihat siapa bandarnya dan siapa penulis togel tersebut. Seperti itu rekan Dea. Baik, Tribuners, tadi juga rekan Arjuna sudah berhasil melakukan wawancara bersama Bupati Samosir, Pandiko Timotius Kultom. Berikut keterangan lengkapnya. Ya, saya tidak tahu ya apa masih praktiknya masih ada atau tidak. Ya, yang pasti pada pemerintahan perubahan saat ini ya kami sudah menyatakan ya Samosir itu adalah titik nol peradaban bangsa Batak ya, dan kami juga membuat jargon agar Samosir ini zero judi, zero narkoba, dan juga zero prostitusi. Dan oleh sebab itu ya tentu kami dengan kerendahan hati ya memohon kepada aparat-aparat dari penegak hukum ya, Bapak Kapolres serta jajarannya, kami mohon ya agar menindak tegas segala praktik ketiga hal tersebut yang saya sebutkan tadi, seperti itu. Ya tentu hal ini sangat disayangkan apabila betul ya, dan kepada masyarakat ya silahkan bila melihat
praktik tersebut silahkan dilaporkan ke aparat penegak hukum untuk melakukan tindakan. Ya mungkin dari kami dari Pemkab Samosir ke depan akan mencoba membuat aturan ya untuk mempersempit pergerakan perjudian dan lokalisasi di Samosir. Tribuners, kami akan kembali dengan informasi menarik lainnya. Tetaplah di live update. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, apa yang saya dirasakan udah Kak Fernita? Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gitu posisinya aku Kriteria. lagi main. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sibolga ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit begitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan di dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kak Fernita? Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gitu posisinya aku lagi Kriteria. main. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sibolga ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit begitu ya. Dok, saya ini menurut saya Kembali di live update, kabar berikutnya datang dari Kalimantan Barat. Wilayah Kabupaten Kapuas, Hulu Provinsi Kalimantan Barat kembali terendam banjir. Bencana ini membuat aktivitas masyarakat lumpuh total, terutama di daerah ibu kota Kapuas Hulu, yaitu wilayah Putu Sibau. Dengan kedalaman air banjir mencapai 1 meter hingga 4 meter sehingga merendam sejumlah pemukiman warga dan ruas jalan. Selengkapnya akan disampaikan rekan jurnalis Tribun Pontianak, Sahirul Hakim, yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo rekan Sahirul. Halo. Ya, terima kasih rekan saya, Dea. Ya. Terima kasih rekan saya, Dea. Baiklah, saya akan melaporkan kondisi banjir hari kemarin ya. Sekarang kondisinya sudah mulai berangsur surut, rekan saya. Kemarin Minggu sampai Sabtu memang kondisi banjir di wilayah Putu Sibau, Kalimantan Barat, Kabupaten Kapuas Hulu memang sempat merendam sejumlah pemukiman warga dan sejumlah ruas jalan, sehingga aktivitas masyarakat sempat lumpuh total, tidak ada aktivitas yang seperti biasanya. Nah, sekarang ini kondisi sudah mulai berangsur surut, cuman ada beberapa daerah-daerah tertentu yang masih terendam banjir, rekan saya Dia. Ya baik. Lalu bagaimana? Apakah sudah ada langkah pemerintah dalam menangani peristiwa ini?
Oke, terima kasih rekan saya Dea. Untuk sementara ini pemerintah kita Kabupaten Kapuas Hulu berdasarkan konfirmasi kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah bahwa sekarang ini mereka masih melakukan pendataan masyarakat yang terdampak banjir. Sehingga sekarang ini mereka masih berupaya mendatangkan korban-korban banjir yang ada di wilayah Putus Sibau, dan sekitarnya, Kabupaten Kapuas Hulu dan daerah kecamatan lainnya, Dea. Dan diketahui juga, Dea, bahwa jumlah kecamatan yang terendam banjir yang berdasarkan data dari pemerintah daerah Kabupaten Kapuas Hulu ada 10 kecamatan, Dea. Baik, terima kasih rekan jurnalis Tribun Pontianak, Sahirul Hakim untuk laporannya. Selamat kembali bertugas. 3 tempat hiburan malam di Kota Pangkal Pinang disegel tim gabungan yang melakukan patroli. Adapun 3 tempat tersebut yakni Insanity Cat TV dan juga dan Long di Semabung, Exbar di Bajang, dan Hailey di Air Mawar. Penyegelan ini dilakukan aparat dari Satuan Polisi Pamung Praja atau Satpol PP Kota Pangkal Pinang bersama TNI dan Polri. Informasi lengkapnya akan disampaikan oleh rekan dari Bangkapos, Andini Dwi Hasanah, yang kini sudah bergabung bersama kami. Halo Andini. Halo, selamat siang Dea. Andini, berdasarkan informasi yang sudah berhasil Anda himpun, kenapa? Apa alasannya 3 tempat hiburan malam ini akhirnya disegel oleh aparat gabungan? Oke, baik. Terima kasih rekan Dea. Selamat siang Tribuners. Baik, sejak Sabtu malam kemarin, 3 tempat hiburan malam di Kota Pangkal Pinang memang disegel oleh tim gabungan, yaitu Satuan Polisi Pamung Praja dan TNI dan Polri. Diketahui sebelumnya, Dea, bahwa 3 tempat hiburan malam di Kota Pangkal Pinang ini nekat beroperasi selama pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM, yakni Kota Pangkal Pinang masih masuk dalam PPKM level 3 maksud saya, dan 3 tempat hiburan malam ini tetap nekat beroperasi. Padahal sebelumnya tim gabungan dari Satpol PP, TNI, dan Polri juga sudah mengingatkan untuk menutup atau ada batasan-batasan jam operasi yang sudah ditentukan berdasarkan Inmendagri dan peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung sendiri. Namun 3 tempat hiburan malam ini tetap saja nekat untuk beroperasi di luar jam operasional yang sudah ditentukan. Demikian, Dea. Ya, dan lalu hingga kapan penyegelan ini akan dilakukan dan apa upaya selanjutnya yang akan dilakukan pemerintah setempat? Oke, penyegelan yang dilakukan oleh pemerintah kota bekerjasama dengan pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, penyegelan dilaksanakan selama 30 September sampai dengan 30 Desember nanti, atau selama 3 bulan, Dea. Jadi untuk sampai sekarang, tim gabungan Satuan Polisi Pamung Praja, TNI, Polri terus melakukan pengawasan di kawasan atau di daerah tempat hiburan malam itu, memastikan bahwa tempat hiburan malam itu benar-benar tutup, tidak ada kegiatan lagi atau tidak beroperasi lagi. Demikian, Dea. Lalu nanti jika ditemukan tempat hiburan nekat kembali membuka, nekat beroperasi lagi, apa yang akan dilakukan? Oke, tim gabungan Satuan Polisi Pamung Praja dan TNI Polri sudah memberikan himbauan juga kepada pemilik tempat hiburan malam, jika memang mereka melanggar atau nekat untuk tetap membuka, nekat untuk tetap beroperasi, akan dikenakan sanksi yang sudah ditentukan atau dikenakan pidana, begitu deh ya. Jadi diminta untuk tutup dulu sementara sampai dengan 30 Desember. Seperti apa kelanjutan selanjutnya itu nanti akan berlanjut atau akan dibahas lebih lanjut lagi gitu. Baik, Tribuners, tadi rekan Andini juga sudah mewawancarai PLT Kasatpol Kota Pangkal Pinang Efran. Berikut liputan lengkapnya. Seperti apa giat kita malam ini, Bang, yang tadi mulai di Exbar sama Insanity? Jelasnya kita menindaklanjuti apa yang disampaikan, apapun surat yang kami terima dari Dinas Pariwisata. Jadi malam hari ini kita melakukan penyegelan. Ada 3 lokasi, yaitu di Insanity, di Exbar, dan juga di Hailey. Mungkin pada malam hari ini kita masih menemukan pelanggaran terhadap PPKM di level 3 ini. Kan? Untuk penyegelannya sendiri berapa lama mungkin, Bang? Nah, kalau untuk yang di 2 lokasi tersebut, berdasarkan permintaan dari Dinas Pariwisata kepada kami, itu selama 3 bulan, yaitu mulai tanggal 30 September sampai dengan 30 Desember. Kalau misalkan nanti tetap melanggar nih, Bang, hiburan malam seperti ini, nanti akan ada tindakan khusus apa seperti apa nantinya? Ya, nanti perobekan atau pengusaha penyegelan kami akan koordinasi dengan pihak kepolisian dalam hal ini. Jelaskan di situ ada pidananya seperti itu. Oke, berarti penyegelan ini dilakukan karena mereka melanggar ya, Bang ya? Melanggar. Oke, siap.
Kita beralih ke informasi berikutnya. Luapan air sungai Melawi mengepung sejumlah wilayah di Kalimantan Barat. Akibatnya aktivitas masyarakat, tepatnya di Kecamatan Serawai, Kabupaten Sintang, lumpuh total. Dari 38 desa yang ada, total sebanyak 22 desa di Kecamatan Serawai terendam banjir. Untuk mengetahui lebih detailnya, sudah bergabung bersama kami rekan wartawan dari Tribun Pontianak, Agus Pujanto, yang akan menyampaikan laporan. Halo rekan Agus. Selamat siang rekan Dea. Iya, bisa Anda gambarkan berdasarkan pantauan Anda di lokasi, bagaimana untuk kondisi terkini banjir di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat? Baik rekan Dea dan Tribuners, dapat saya laporkan bahwa banjir terjadi di 2 kecamatan di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat sejak Sabtu lalu. Banjir ini merendam sebagian besar wilayah di Kecamatan Ambalau dan juga Kecamatan Serawai. Di Ambalau saat ini kondisi terkini debit air sudah mulai berangsur surut, begitu juga dengan di Kecamatan Serawai. Namun pada minggu kemarin di Kecamatan Serawai itu lumpuh total, tidak ada aktivitas masyarakat. Sebab kemudian jalan-jalan juga tergenang air, dan saat ini pagi siang ini juga sudah mulai berangsur surut. Ya. Iya. Agus, lalu dari 22 desa ini yang sempat terendam banjir ini, dan sampai sekarang juga masih ada beberapa yang terendam, ada berapa totalnya jumlah warga yang terdampak, dan apakah ada infrastruktur yang rusak akibat bencana ini? Dapat saya laporkan data sementara dari BPBD Kabupaten Sintang, di Kecamatan Ambalau itu ada lebih dari 1.000 kepala keluarga yang terdampak. Kemudian juga ada jembatan gantung yang putus dan beberapa objek vital pemerintah lainnya. Kemudian di Kecamatan Serawai itu ada juga gardu-gardu PLN yang terendam. Selebihnya masih didata dia. Iya. Untuk langkah dari Pemda setempat sendiri, apakah sudah ada bantuan yang disalurkan kepada warga atau bagaimana, Agus? Baik, dia pagi tadi jajaran pemerintah Kabupaten Sintang sudah melakukan rapat untuk menentukan status siaga Batingsor. Dan juga pagi tadi juga sudah mulai di-dropping bantuan sembako dari pusat kecamatan Kota Sintang ke Kecamatan Serawai untuk di-drop ke dapur umum di Kecamatan Serawai. Ya. Baik. Tribuners, tadi rekan Agus juga sudah mewawancarai langsung Kapolsek Serawai AKP Muhammad Rashid. Berikut keterangan lengkapnya untuk Anda. Bencana alam banjir di Kecamatan Serawai Minggu 3 Oktober 2021, ketinggian air mencapai 6 meter. Evakuasi warga dibantu oleh TNI Polri dan Pol PP Kecamatan Serawai menggunakan peralatan seperlunya. Demikian yang bisa kami laporkan. Kita jeda lagi Tribuners dan masih akan kembali dengan informasi lainnya. Tetaplah di Live Update. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongondo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit begitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan di dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah
sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebekan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlempekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan di dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kak Fernita? sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebekan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlempekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan di dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kak Fernita? sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebekan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlempekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan di dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kak Fernita? sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebekan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. kalau itu terjadi di sini mungkin
pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu Mas, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Jadi kalau saya jadi tanggam, itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sibolga ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlempekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arifki di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kak Fernita? Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku Kriteria. lagi main. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu Mas, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Jadi kalau saya jadi tanggam, itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sibolga ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara Terima kasih Anda masih menyaksikan live update. Kita menuju ke informasi berikutnya, Tribuners. Satreskrim Polres Muaro Jambi melakukan operasi kejahatan kendaraan atau jaran Siginjai tahun 2021. Dari 15 kasus yang berhasil diungkap dalam operasi kali ini, terdiri dari berbagai kasus. Terhadap pelaku yang sudah berhasil mereka amankan juga akan dikenakan pasal-pasal yang berbeda. Kabar selengkapnya akan disampaikan rekan wartawan dari Tribun Jambi, Hasbi Sabirin yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo rekan Hasbi. Ya, halo rekan Dea. Iya, rekan Hasbi bisa Anda informasikan sebenarnya sejak kapan operasi jaran ini dilakukan oleh aparat kepolisian, lalu berapa totalnya kasus yang berhasil diungkap dalam operasi ini? Ya, baik rekan Dea. Untuk jajaran Polres Muaro Jambi ini telah melakukan operasi kejahatan kendaraan atau disingkat dengan jaran itu dilakukan sejak bulan Agustus kemarin. Namun pada proses operasi ini mereka berhasil mengungkapkan sebanyak 15 kasus dari operasi jaran ini. Dari 15 kasus itu terhadap pelaku sudah berhasil mereka amankan di Polres Muaro Jambi. Memang awalnya mereka melakukan operasi jaran itu ada 6 target operasi yang mereka akan lakukan. Namun seiring berjalannya pada operasi jaran itu, sehingga targetnya itu melebihi dan mencapai 15 kasus yang berhasil mereka ungkapkan. Dari kasus-kasus yang mereka ungkapkan itu berupa kasus ranmor, penggelapan roda 6, dan penggelapan roda 4, curas, penadah, serta curat yang mereka lakukan. Ya, terhadap pelakunya itu sudah berhasil juga mereka amankan. Pada hari ini jajaran Satreskrim Polres Muaro Jambi itu melakukan press release atas operasi jaran yang mereka lakukan. Ya, begitu dia informasinya. Iya, Hasbi, lalu dari informasi yang Anda himpun juga ini, wilayah mana yang paling banyak ditemukan kasus kejahatan ini di Muaro Jambi? Ya, baik. Ya. Dari 11 kecamatan yang ada di Kabupaten Muaro Jambi itu, kasus yang paling banyak ditemukan dalam operasi jaran ini yaitu berada di Kecamatan Jaluko, Jambi luar kota. Namun di kecamatan yang lainnya bukan menepikan tidak ada kasus, ada juga. Namun yang paling tinggi itu terdapat di Kecamatan Jambi luar kota, begitu.
Lalu selain operasi jaran ini, apakah ada kasus-kasus lain yang berhasil diungkap oleh jajaran dari Polres Muaro Jambi ini? Oh iya, baik, Dea. Pada hari ini, Senin, tanggal 4 Oktober, pihak Polres Muaro Jambi juga melakukan press release atau pengungkapan kasus yang terjadi di sepanjang Januari hingga September kemarin. Dari ungkapan kasus yang telah mereka ungkap itu berhasil sebanyak jumlah total perkara itu ada sekitar 32 kasus, yaitu di bidang Satreskrim. Dari 32 kasus itu sudah berhasil mereka selesaikan itu sebanyak 28 kasus. Itu kasusnya ada illegal drilling, illegal logging, karhutla, dan undang-undang ITE. Bisa kita lihat juga dari data illegal drilling, sepanjang tahun 2021 ini terjadi sebanyak 24 kasus. Hingga hari ini yang sudah diselesaikan oleh Satreskrim Polres Muaro Jambi itu sebanyak 20 kasus. Sementara kasus illegal logging itu sebanyak 5 kasus. Dan alhamdulillah hingga hari ini kasus illegal logging sudah diselesaikan 100%. Sudah masuk ke tahap pelimpahan pidana. Kemudian kasus karhutla 1 kasus sudah selesai juga. Namun dalam press release ini juga tadi mereka juga mengungkap kasus pembunuhan yang terjadi di kilometer 43 Desa Bukit Baling beberapa waktu lalu. Itu sudah berhasil juga mereka ungkap dan pelakunya sudah ditahan di Mapolres Muaro Jambi. Tahap pelimpahan hukuman terhadap pelaku yaitu dikenakan pasal hukuman mati. Pada press release ini juga tadi jajaran Polres Muaro Jambi juga berhasil menyita semua barang-barang bukti yang berhasil mereka amankan sepanjang tahun 2021 ini. Seperti pelakunya lebih kurang itu sekitar ada 15 orang pelaku yang mereka tampilkan saat press release ini tadi. Ada beberapa kendaraan bermotor, mobil, hingga barang-barang bukti lainnya. Seperti kasus pembunuhan, mereka juga menunjukkan perlawanan dilakukan untuk membunuh si korban yang kasus pembunuhan kemarin. Yang ketiga ada juga kasus illegal drilling. Mereka juga menunjukkan mobil digunakan oleh pelaku itu untuk melakukan illegal drilling di kawasan Polres Muaro Jambi. Oke. Tak hanya itu, tahun 2021 ini gagal dari respon itu khusus orang ada. Baik, Tribuners tadi juga akan masuk sudah dipersiliskan gitu. Iya, baik. Tribuners tadi rekan Hasbi juga sudah berhasil mendapatkan keterangan dari Kasatreskrim Polres Muaro Jambi AKP Koirunas terkait pengungkapan kasus di operasi jaran ini. Berikut liputan lengkapnya untuk Anda. Kemudian setelah kita mengungkap kasus jaran ini, pada masa kejahatan kendaraan ini terjadi tindak pidana pembunuhan di TKP kilometer 34 Kecamatan Sekernan, Desa Bukit Baling, Kabupaten Muaro Jambi. Yang menjadi korban adalah inisial DN, berumur 58 tahun. Kemudian untuk tersangka sudah kita amankan di Satreskrim Polres Muaro Jambi untuk proses lebih lanjut. Untuk tersangka inisial AP, berumur 24 tahun. Modus operandi dari tersangka ini adalah karena kurangnya uang, kemudian melakukan pencurian dan tertangkap oleh korban, kemudian melakukan pembunuhan yang telah direncanakan lebih dahulu. Kemudian korban dikubur sekitar 300 meter dari TKP. Untuk korban sudah berhasil kami gali lubang tersebut, kemudian sudah kita lakukan otopsi di Rumah Sakit Umum Raden Matahir, mendapatkan hasil adanya benturan benda tumpul sebanyak 10 kali
di rahang dan kepala bagian kiri. Dari Jambi kita beralih ke Jawa Tengah Tribuners. Aksi perampokan terjadi di sebuah warung nasi goreng di Sedah Romolor, RT 05 RW 06, Kartasura, Sukoharjo pada Senin 4 Oktober 2021 hari ini. Kejadian itu kemudian viral di grup media sosial Facebook Pawartos, yakni Perkumpulan Warga Ageng Kartosuro. Detail informasinya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan dari Tribun Solo, Agil Tri, yang kini sudah bergabung bersama kami. Halo rekan Agil. Ya, halo Dea. Agil, bisa Anda ceritakan bagaimana kronologi kejadian ini? Ya, kasus perampokan terjadi di warung nasi goreng Agil yang terdapat di Jalan Slamet Triati, tepatnya di Kampung Sedah Lor, RT 5 RW 6, Kecamatan Kartosuro, Kabupaten Sukoharjo, subuh tadi, yang mana dua pelaku datang ke warung nasi goreng tersebut saat warung nasi goreng sudah mulai tutup. Dari keterangan pemilik warung, Sri Patmiatun, 42 tahun, mengatakan bahwasannya pelaku datang dengan menggunakan sebuah sepeda motor jenis Honda Beat warna hitam, lalu satu pelaku turun untuk mendatangi warung nasi goreng tersebut, dan satu pelaku lagi bersiap di pinggir jalan di atas sepeda motor. Untuk satu pelaku tersebut kemudian menggedor pintu warung yang dikira oleh pemilik warung adalah salah satu anggota keluarga yang tengah pergi atau yang pulang dari pasar, namun saat anak korban membukakan pintu warung, ternyata pelaku sudah berdiri di depan, dan dari keterangan pemilik warung sendiri sempat mengacungkan senjata tajam jenis pisau ke arah anak pemilik warung yang berusia 13 tahun, jenis kelamin laki-laki. Iya. Iya. Agil, lalu berapa total kerugian yang dialami pemilik warung ini atas kejadian perampokan ini? Ya, dari keterangan korban sendiri bahwasanya saat mengacungkan senjata tajam, pelaku melihat ada 3 buah handphone yang terdapat di dalam rumah. Kemudian pelaku mengambil 2 handphone lalu mendorong anak pemilik warung dan kemudian meninggalkan lokasi kejadian. Jadi kerugian sendiri dari keterangan korban sendiri hanya 2 unit telepon seluler. Ya. Ya, Agil, lalu berarti hingga saat ini pelaku belum berhasil ditangkap ya, belum diketahui juga. Bagaimana ciri-cirinya? Ya, dari keterangan pemilik warung juga selaku korban bahwasanya satu pelaku memakai helm, masker sehingga wajahnya tidak terlihat atau tertutup, kemudian memakai jaket hitam lalu menggunakan Honda Beat warna hitam untuk transportasinya. Ya. Baik, terima kasih rekan wartawan dari Tribun Solo, Agil Tri, untuk informasinya. Selamat kembali bertugas. Kita beralih ke informasi berikutnya. Insiden kebakaran melanda rumah toko atau ruko di dekat Pasar Sentral Kota Lama Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara. Api diduga dari toko penjual pecah belah yang mulai terlihat pukul 4 waktu Indonesia Tengah dan merembet ke bangunan yang lain. Mendapat laporan anggota dari Dinas Pemadam Kebakaran Kota Kendari pun langsung datang ke TKP untuk memadamkan api. Selengkapnya akan disampaikan rekan jurnalis Tribun News Sultra, Husni Hussein, yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo Husni. Ya, halo rekan dia, selamat siang. Iya, Husni, berdasarkan pantauan Anda, bagaimana bisa Anda ceritakan kronologi kejadian kebakaran ini? Ya, baik, dia dapat saya laporkan bahwa memang kemarin telah terjadi kebakaran hebat yang menghanguskan 5 ruko di kawasan sentral Kota Lama, dan menurut Kepala Dinas Damkar Kota Kendari yaitu Junaidin Umar mengatakan ia mendapatkan informasi sekira pukul 3 waktu Indonesia Tengah, kemudian ia langsung menghubungi ke mengkoordinator ke kantor Damkar Kota Kendari dan segera tim pemadam kebakaran terjun ke lokasi untuk memadamkan api. Katanya lebih lanjut, ia mengatakan bahwa awal api bermula dari salah satu toko paling ujung dari keempat toko tersebut, yaitu
toko Simpati Jaya, yang di mana toko ini ialah yang menjual barang pecah belah sehingga api cepat merambat ke beberapa toko yang lainnya. Seperti itu, rekan Dea. Iya, Husni. Lalu bagaimana saat itu proses pemadaman apinya? Apakah ada kendala yang dihadapi oleh pemadam kebakaran? Ya, baik, rekan Dea. Menurut Kepala Dinas Damkar Kota Kendari, yaitu Junaidi Umar, mengatakan bahwa dari awal percikan api, pemadam kebakaran mencoba untuk memadamkan api hingga pukul 11.00 waktu Indonesia Tengah, api berhasil dipadamkan. Menurutnya tak ada kendala sedemikian rupa untuk memadamkan api, dan ia juga mengatakan saat petugas pemadam kebakaran mencoba memadamkan api juga dibantu oleh warga setempat, di mana warga setempat mengambil air laut dari yang mana lokasi kebakaran memang tidak jauh dari lokasi pantai. Rekan Dea. Iya. Lalu apakah sudah ada informasi juga terkait total kerugian yang ditaksir akibat peristiwa naas ini? Ya, baik, rekan Dea. Seusai petugas pemadam kebakaran berhasil memadamkan api, kami juga sempat berbincang-bincang dengan Kepala Dinas Damkar Kota Kendari, dan ia mengatakan total kerugian dari 5 ruko yang hangus dilalap di Jago Merah ini sekitar 6,3 miliar rupiah, dan ini mencakup dari masing-masing kelima toko tersebut, yaitu ada dari Simpati Jaya yang merupakan toko pertama dari kebakaran tersebut, yaitu 1,3 miliar, kemudian toko Metro ada 1,3 miliar, kemudian toko Jupiter ada 1,2 miliar, kemudian toko Zion ada 1 miliar, dan toko Sinar itu ada 1,3 miliar, dan totalnya mencapai 6,3 miliar. Demikian, rekan Dea. Baik, terima kasih rekan jurnalis Tribun News Ultra Husni Hussein untuk laporannya. Selamat kembali bertugas. Tribuners, kami akan kembali seusai jeda sejenak. Tetaplah di live update. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pas. Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pas. Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya
berlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit begitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pasti. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sibolombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya berlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit begitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pasti. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sibolombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya berlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit begitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa. Kembali di live update, kita menuju ke kabar berikutnya, Tribuners. Senin 4 Oktober 2021 atau hari keempat bulan Oktober ini, hari ini kembali terjadi kebakaran di kota Banjarmasin. Kali ini insiden itu terjadi di Jalan Sungai Andai, RT 03 RW 01, Kelurahan Sungai Andai. Si jago merah melalap rumah semi permanen yang ditinggal pemiliknya. Informasi lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis Banjarmasin Post, Mas Rida, yang kini sudah tersambung bersama kami. Halo, rekan Rida. Iya, halo rekan Dea yang ada di studio. Selamat siang. Iya, Rida, informasinya kebakaran ini diduga terjadi karena adanya unsur kesengajaan. Bisa dijelaskan tentang hal ini, apakah benar? Iya, baik, untuk kebakaran yang terjadi pada pagi Senin sekitar pukul 10 siang tadi di Jalan Sungai Andai di Kelurahan Sungai Andai, Banjarmasin Utara, memang terjadi diduga ada indikasi unsur kesengajaan karena dari keterangan saksi-saksi yang berhasil kami wawancara tadi mengatakan setelah berusaha mencoba untuk memadamkan api, dia juga menemukan benda yang terjatuh dari plafon atap di bagian depan rumah yang terjatuh ke arah dia, dan ada katanya indikasi kalau itu adalah bensin tercium dari aromanya begitu.
Kemudian hal ini juga diperkuat dengan saksi yang lainnya, adik ipar dari si pemilik rumah yang mengaku kalau dari keterangannya dia tidak mencurigai kalau kakaknya istilahnya ada konsleting listrik ataupun kompor yang tidak dimatikan, karena si kakak ipar dari yang saksi sekaligus juga warga yang ada di sana mengatakan kalau kakaknya itu adalah orang yang teliti begitu. Iya. Iya. Baik, Rida. Lalu juga informasi yang saya dapatkan kabarnya kebakaran ini merupakan keempat kalinya di bulan Oktober. Bisa Anda uraikan di mana saja sebelumnya terjadi kebakaran? Iya, baik. Benar sekali bahwa hari ini tanggal 4 Oktober 2021 adalah terjadi lagi kebakaran di Kota Banjarmasin, di mana pada tanggal 1 kemarin jadi kebakaran di kawasan Jalan Seberang Masjid di Banjarmasin Tengah. Di 2 Oktober dan 3 Oktober itu terjadi di kawasan Jalan Benua Anyar dan juga Jalan Pramuka di Banjarmasin Timur, dan hari ini terjadi lagi kebakaran di kawasan Banjarmasin Utara, begitu. Iya, baik, terima kasih rekan jurnalis Banjarmasin Mas Rida untuk informasinya. Selamat kembali bertugas. Sama-sama. Kita beralih ke Lampung, Tribuners. Seorang perempuan mengenakan mukena berjalan kaki di Jalan Tol Bakauheni terbanggi besar jalur A kilometer 141 Kabupaten Mesuji pada Senin pagi 4 Oktober hari ini. Perempuan ini ditemukan oleh Kasat Lantas Polres Mesuji, Ibtu Hoirul Bahri, bersama timnya. Perempuan yang diketahui tidak membawa identitas ini mengaku bernama Sriwido Wahyuni, berstatus sebagai janda dengan 3 anak. Kabar selengkapnya akan disampaikan rekan wartawan dari Tribun Lampung, M. Rangga Yusuf, yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo rekan Rangga. Halo rekan Rena. Halo rekan Dea dan Tribuners, bisa saya? Ya, Rangga, bisa Anda ceritakan kronologinya berdasarkan informasi yang sudah Anda himpun terkait dengan ditemukannya perempuan bermukena ini yang berjalan kaki di tol? Baik rekan Dea, bisa saya sampaikan ya. Jadi berdasarkan informasi yang disampaikan oleh Kasat Lantas Polres Mesuji itu Hoirul Bahri, jadi mereka itu awalnya menuju arah dari Bandar Lampung ke Mesuji, dan saat berada di jalan tol Bakauni terbanggi besar kilometer 141 itu menemui seorang perempuan lengkap dengan mukenanya dan tanpa alas kaki itu berjalan di badan jalan, dan di situ hampir ditabrak dengan pengguna jalan lainnya, dan saat itu pihak dari kepolisian menemuinya dan serta mengamankannya begitu. Ya, rekan Rangga, lalu berdasarkan informasi yang sudah didapat oleh pihak kepolisian ini setelah ditanya juga dari mana dan juga hendak kemana perempuan itu sebenarnya, mengapa dia berjalan kaki di jalan tol? Baik rekan Dea dan Tribuners, bisa saya sampaikan ya. Jadi perempuan itu bernama Sriwido Wahyuni. Ia adalah warga Lampung Tengah, dan ia jalan di jalan tol itu karena ada masalah dengan anaknya, ditambah dengan suaminya yang baru meninggal 1 tahun yang lalu. Lalu ia berjalan kaki di jalan tol hingga sampai ke jalan tol Bakauni Terbanggi Besar kilometer 141, tidak tahu arah dan tujuannya begitu. Iya. Lalu bagaimana dengan pihak kepolisian sendiri, apa tindakan yang diambil setelah menemukan perempuan ini? Baik, jadi dari pihak kepolisian sendiri sudah mengamankan dan dibawa menggunakan mobil dinas Kasat Lantas Polres Mesuji untuk ditaruh ke tempat yang lebih aman. Lalu melakukan koordinasi dengan petugas exit tol Terbanggi Besar serta petugas lainnya untuk menghubungi keluarga korban agar segera ditemukan keluarga korban begitu. Baik, terima kasih rekan wartawan dari Tribun Lampung, M. Rangga Yusuf, untuk laporannya dari Kabupaten Mesuji. Selamat kembali bertugas.
Siswa di Kota Padang kembali belajar tatap muka di sekolah mulai hari ini Senin 4 Oktober 2021. Pantauan tribunpadang.com di SD 27 Sungai Sapi, Kota Padang. Para siswa ini tampak antusias mengikuti pelajaran. Dalam satu kelas terpantau hanya tampak 11 orang siswa dengan satu guru yang memberikan mata pelajaran. Detail informasinya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan dari Tribun Padang, Rima Kurniati yang kini sudah bergabung bersama kami. Halo rekan Rima. Halo rekan Dea. Iya, rekan Rima bisa Anda gambarkan bagaimana tadi pantauan Anda di sekolah ini ya, sistem belajar tatap muka di Padang ini. Apakah juga sudah setiap hari atau bagaimana? Baiklah rekan Dea, memang hari ini Kota Padang sudah menerapkan sekolah tatap muka kembali untuk pelajar sekolah dasar dan juga pelajar sekolah menengah pertama (SMP). Untuk hari ini saya memantau di SD 27 Sungai Sapi, Kota Padang. Di sana sebelum masuk, para siswa terlebih dahulu diperiksa suhu sama diharuskan cuci tangan oleh penjaga sekolah. Kemudian siswa langsung masuk ke dalam kelas. Di dalam kelas siswa juga dibagi. Satu kelas itu hanya kisaran separuh dari jumlah siswa yang ada dalam kelas tersebut. Misalnya dalam tadi siswa kelas 4 SD itu ada 22 orang, maka yang dalam satu kelas itu hanya 11 orang. Dan untuk jadwalnya, mereka dibagi menjadi dua shift. Pertama, shift pagi, mereka masuk dari jam 7.30 sampai jam 9.30. Kemudian shift kedua, mereka masuk jam 10 sampai jam 12. Dan juga untuk pembagian harinya, 3 hari siswa belajar di sekolah dan juga 3 hari siswa belajar di rumah. Untuk tahap ini, siswa yang belajar di sekolah ini hanya untuk kelas 1, kelas 4, dan kelas 6. Sementara siswa lainnya belajar di rumah. Kemudian 3 hari kemudian, siswa yang belajar di sekolah hari ini akan belajar kembali daring. Begitu seterusnya. Ya, Rima, lalu berdasarkan pantauan Anda tadi bagaimana untuk penerapan protokol kesehatan di sana? Apakah berjalan diikuti secara ketat oleh para warga di sekolah? Baik, rekan Dea, memang untuk protokol kesehatan ya sudah tampak berjalan, namun tampaknya petugas sekolah kewalahan menerapkan protokol kesehatan ini karena hanya ada satu petugas, sementara siswa bolak-balik datang, begitu juga orang tua siswa yang mengantarkan anaknya. Dan pantauan saya juga tampak orang tua siswa yang menunggu anaknya di dalam ruangan sekolah atau di depan kelas, sehingga itu menimbulkan kerumunan. Namun tadi kepala sekolah sendiri sudah menghampiri orang tua tersebut untuk memperingati orang tua agar menunggu anaknya di luar halaman sekolah. Dan setelah imbauan dari kepala sekolah itu, orang tua kemudian kembali menunggu anaknya di luar pagar sekolah. Begitu rekan Dea. Ya, lalu bagaimana dengan respon dari siswa dan juga orang tua murid ini terkait pelaksanaan PTM terbatas di Padang hari ini? Responnya sangat antusias, baik dari siswa maupun orang tua yang saya wawancarai. Ada seorang siswa yang mengaku bahwa dengan belajar tatap muka ini dia lebih semangat belajar karena ada temannya, biasanya hanya sendiri di rumah. Begitu juga orang tua murid yang mengaku sangat bersyukur adanya sekolah tatap muka ini. Sebab sebelumnya selama belajar di rumah, orang tua murid ini kesulitan untuk memberi pelajaran kepada sang anak. Dengan tatap muka ini, anak tinggal belajar dengan guru dan orang tua tinggal membantu mengerjakan pekerjaan rumah. Begitu rekan Dea. Baik, Tribuners tadi juga rekan jurnalis kami sudah melakukan wawancara bersama satu orang wali murid, ya Ferry. Berikut keterangan lengkapnya.
Tribuners, kami akan kembali selesai jeda berikut, tetaplah di live update. Oke, apa kabar Bang Aris di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pasti. Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Bongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Begitu, ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Aris di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pasti. Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Bongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Begitu, ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Aris di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pasti. Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Bongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Begitu, ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Aris di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pasti.
Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebekan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sibolombo ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlempekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pasti. Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebekan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sibolombo ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlempekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pasti. Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebekan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sibolombo ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlempekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kembali di Live Update, kita menuju ke kabar berikutnya, Tribuners. Sebanyak 7 bangunan rumah dibongkar petugas Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP Provinsi Sulawesi Selatan pada hari ini, Senin 4 Oktober 2021 siang. Bangunan rumah yang dibongkar berada di halaman gedung Juang 45, Jalan Sultan Alauddin, Kecamatan Rapi Cini, Makassar. Pembongkaran dilakukan aparat Satpol PP menggunakan alat berat. Kabar selengkapnya akan disampaikan rekan wartawan dari Tribun Timur. Ada Muslimin Emba yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo rekan Emba. Ya, Dea dan Tribuners. Ya.
Berdasarkan pantauan Anda tadi di lokasi, bagaimana bisa Anda gambarkan suasana saat pembongkaran rumah rumah ini? Ya, baik Dea dan Tribuners, dapat saya jelaskan bahwasanya dari pagi hingga siang tadi pukul 10 WITA itu berlangsung pembongkaran 7 unit bangunan rumah di halaman Gedung Juang 45, Jalan Sultan Alauddin, Kecamatan Rapocini, Kota Makassar. Pembongkaran ini disinyalir dilakukan lantaran ketujuh bangunan rumah itu berdiri tanpa izin mendirikan bangunan atau IMB, lalu berdiri di atas lahan milik pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, begitu dia. Iya, lalu berdasarkan pantauan Anda tadi, apakah sempat terjadi perlawanan dari warga saat pembongkaran rumah ini atau bagaimana? Ya, Dea, dapat saya jelaskan bahwasanya sebelum petugas Satpol PP mengerahkan alat berat untuk mengeruk ataupun melakukan pembongkaran, petugas lebih dahulu meminta kepada penghuni untuk mengosongkan perabotan rumah yang ada di dalam rumah tersebut. Jadi tidak terjadi adanya perlawanan yang berarti dari para penghuni rumah tersebut lantaran mereka lebih dahulu sudah diberi pemahaman dan sudah beberapa kali disurati juga. Hanya saja para penghuni rumah ini berharap ada dispensasi ataupun santunan dari pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan karena mereka mengaku kelimpungan mencari tempat tinggal baru di kondisi pandemi saat ini. Iya, Tribuners, tadi rekan Emba juga sudah melakukan wawancara bersama Muji selaku Kasat Pol PP Provinsi Sulsel terkait pembongkaran rumah ini. Berikut keterangan lengkapnya untuk Anda. Ada berapa bangunan yang dibongkar? Ada tujuh. Iya. Ini dulunya ditempati siapa, Pak? Dulu ditempati oleh, menurut informasi orang-orang Pak ini juga. Ya? Orang-orang kepercayaannya Pak Andi Jaya Sose. Ini Andi Jaya siapa dia, Pak? Anaknya Pak Tasose. Kenapa? Anak bungsunya Pak Tasose. Gitu. Maksudnya kenapa bisa? Mereka juga kan tidak ini. Ini bangunan sejak kapan terbangun, Pak? Ini bangunan saya kurang tahu persis, tapi ada kurang lebih sudah puluhan tahun ini. Sudah puluhan tahun. Jadi yang dibongkar ini yang di depan ini saja, Pak? Di depan saja. Ini bangunan ini kita tidak garuk-garuk ini. Ya, kita tidak ini. Ya. Pak, saat pembongkaran ada tidak perlawanan, Pak? Dari alhamdulillah tidak ada perlawanan. Jadi berjalan lancar, Pak ya? Iya, berjalan lancar. Dan dia sudah sangat sadar. Tadi saya sudah bicara dengan Pak Andi Jaya. Iya. Andi Jaya Sose. Dia sangat sadar sekali bahwa ini adalah milik Pemprov. Berarti unit-unit yang terbangun ini, Pak, digunakan untuk kontrakan, Pak ya? Yang saya dengar sih katanya begitu, tapi saya tidak berani. Dikontrakkan, Pak ya? Iya. Ada berapa total unit ini, Pak? 7 unit. 7 bangunan. Seleksi kompetensi dasar atau SKD dalam seleksi calon aparatur sipil negara atau CASN pemerintah Kota Pekanbaru tahun 2021 berakhir hari ini Senin 4 Oktober 2021. Pada hari terakhir SKD ini berlangsung di SKA Koex Kota Pekanbaru, tes digelar dalam 3 sesi. Data terakhir tercatat ada sebanyak 361 peserta seleksi yang tidak hadir mengikuti SKD dengan beragam alasan. Untuk mengetahui lebih detailnya sudah bergabung bersama kami rekan wartawan dari Tribun Pekanbaru, Fernando Sikumbang yang akan menyampaikan laporan. Halo rekan Nando. Oke, Dea. Iya. Fernando, bisa Anda gambarkan tadi bagaimana jalannya tes SKD atau seleksi CASN dari Pemko Pekanbaru ini hingga hari terakhir pelaksanaannya? Oke, Dea. Pada hari terakhir ini, Dea, hanya digelar sebanyak 2 sesi, sedangkan pada hari sebelumnya, pada hari sejak tanggal 29 hingga tanggal 3 kemarin, berlangsung setiap harinya ada sekitar 3 sesi. Namun pada hari ini memang hanya 2 sesi digelar untuk formasi CPNS. Sedangkan 1 sesi lagi, seksi terakhir dilakukan untuk bagi formasi P3K non-guru, Dea. Untuk pelaksanaannya dari pihak Panselda tadi dari BKPSDM Kota Pekanbaru, mereka memastikan bahwa proses SKD yang sudah berlangsung dari tanggal 29 September kemarin sampai hari ini pada hari terakhir
memang berjalan lancar, tidak ada kendala, hanya memang ada beberapa kendala teknis, terutama kendala masalah jaringan saja. Namun untuk kendala-kendala teknis tersebut masih bisa diantisipasi sehingga proses ujian berjalan lancar, tidak ada peserta yang merasa dirugikan dalam kendala-kendala yang berlangsung sampai hari ini dia. Iya. Nah, lalu tadi informasinya juga ada 361 totalnya peserta yang tidak hadir mengikuti SKD di hari terakhir ini. Apa saja alasan mereka? Oke Dea, untuk 361 orang ini memang dipastikan gagal karena tidak mengikuti proses seleksi kompetensi dasar yang merupakan satu dari beberapa rangkaian dalam seleksi CASN pada tahun 2021 ini Dea. Mereka sampai saat ini tidak memberi informasi atau alasan yang jelas terhadap ketidakhadiran mereka sampai hari ini. Panselda mencatat 361 orang itu hingga kemarin ya. Jadi mereka yang tidak hadir 361 itu adalah para peserta yang tidak hadir dari tanggal 29 hingga tanggal 3 kemarin dia. Untuk hari ini proses ujian masih berlangsung dia. Ada rencana sore nanti sudah diketahui ada berapa jumlah peserta yang tidak hadir sepanjang proses pelaksanaan SKD yang berlangsung dari tanggal 29 sampai 4 Oktober ini dia. Namun memang Panselda sampai saat ini memastikan tidak mengetahui apa alasan dari para peserta yang sudah dipastikan gagal tersebut tidak datang dalam SKD yang berlangsung selama beberapa hari ini. Iya, lalu selama tes ini SKD berlangsung, apakah ada yang tidak bisa hadir mengikuti tes ini lantaran alasannya adalah positif COVID-19? Lalu bagaimana itu nanti? Apakah masih ada kesempatan untuk mengikuti tes SKD selanjutnya? Oke, Dea, dari informasi yang saya peroleh dari pihak BKPSDM sebagai Panselda atau Panitia Seleksi Daerah CASN tahun 2021 di pemerintah Kota Pekanbaru, mereka mencatat ada sebanyak 2 orang yang tidak bisa mengikuti ujian karena terkonfirmasi positif COVID-19 setelah melakukan tes swab PCR dan ternyata hasilnya mereka positif. Namun mereka yang terkonfirmasi positif ini masih bisa mengikuti ujian karena mereka masih punya kesempatan, ada rencana mereka bakal mengikuti ujian pada akhir Oktober ini dia. Karena pihak Panselda sendiri dari BKPSDM Kota Pekanbaru sudah memberi informasi kepada pihak BKN atau Badan Kepegawaian Negara Regional 12 bahwa ada 2 peserta yang sudah terkonfirmasi positif di Kota Pekanbaru di dalam CASN pemerintah Kota Pekanbaru tahun 2021 ini. Jadi dipastikan 2 peserta itu tetap bisa melaksanakan ujian susulan nantinya dia. Ya, Tribuners tadi juga rekan Fernando sudah melakukan wawancara bersama Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Sistem Informasi BKPSDM Kota Pekanbaru, Ahmad Nurdin Syah. Berikut keterangan lengkapnya. Oktober 2021 kita ada 2 sesi untuk CPNS, yaitu pagi jam 6.30 seperti biasa, itu diikuti oleh 140 orang peserta seleksi. Kemudian di sesi kedua itu ada 120 orang peserta seleksi. Nah, di sesi ketiga kita ujian potensi untuk P3K non-guru sebanyak 51 orang. Oke deh. Sampai hari terakhir, sampai dari hari awal gimana? Alhamdulillah kita dari awal sampai hari ini kita tidak ada kendala. Adapun kendala mungkin itu hanya sedikit saja, tapi seluruh pelaksanaan berjalan dengan baik dan lancar. Untuk pelaksanaan P3K dan CPNS ada perbedaan nantinya? Nanti di menitnya mungkin di waktu pengerjaan. Kalau di CPNS itu 100 menit ya. Kalau nanti di P3K akan lebih panjang sedikit waktunya. Pemilihan Putra dan Putri Bitung tahun 2021 resmi dibuka mulai secara langsung oleh Wali Kota Bitung, Maurits Mantiri, didampingi oleh Audi Pangemana, selaku Sekda Kota Bitung. Kemudian juga turut hadir Ketua Ikatan Putra Putri Bitung, PDT Yesi Dandel, Kotambunan, Leonardo Axel Galatang, pembina dari Ikatan Putra dan Putri Bitung. Kemudian Pinkan Kapo, Kepala Dinas Pariwisata, dan Elrina MA Tinangon selaku Ketua Panitia Pelaksana. Dan terkait
selengkapnya acara pemilihan putra dan putri Bitung tahun 2021 maksud kami akan disampaikan rekan jurnalis dari Tribun Manado, Christian Wayongkere yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo rekan Christian. Ya, selamat sore rekan Mita dan Tribun News dimanapun Anda berada. Christian, bagaimana tadi pantauan Anda saat jalannya pembukaan dari pemilihan putra-putri Bitung ini? Bagaimana juga tanggapan dari pemerintah Kota Bitung atas pelaksanaan pemilihan putra-putri Bitung tahun 2021? Baik, untuk pemilihan putra-putri Bitung tahun 2021 ini diikuti oleh 41 orang peserta yang terdiri dari 18 orang putra dan 22 orang putri, di mana semuanya dari para peserta itu semuanya memiliki kecantikan dan ketampanan masing-masing, khususnya untuk putri diikuti oleh putri-putri yang cantik dari Kota Bitung, Provinsi Sulawesi Utara. Dan tadi sudah dibuka secara resmi oleh Wali Kota Bitung, Insinyur Marus Manteri, sekaligus dengan menyampaikan materi tentang visi misi Kota Bitung dan materi tentang kepemimpinan. Rekan kita. Iya, Christian. Lalu bisa Anda informasikan bagaimana mekanisme pemilihan ini dan juga apa harapannya setelah dilaksanakannya pemilihan putra-putri Bitung di tahun ini? Menurut Pendeta Yesi Dandel Petambunan, Pendeta Yesi Dandel Petambunan selaku Ketua Ikatan Putra dan Putri Bitung, pemilihan di hari pertama ini akan diisi dengan materi-materi dari sejumlah narasumber, termasuk Wali Kota Bitung, Ketua Ikatan Nyong dan Nunisu, Dr. Kartika Devika Dautanos Mars, dan beberapa narasumber lainnya. Kemudian pada besok hari, dari total 41 peserta ini akan dipilih 20-22 orang untuk menjadi finalis Putra dan Putri Bitung tahun 2021. Dan mulai dengan hari Selasa sampai dengan puncaknya pada hari Jumat nanti akan berlangsung babak grand final, dan pada hari Kamis nanti juga akan berlangsung talent show. Dan menariknya pemilihan kali ini berlangsung secara virtual, mengacu dengan pemilihan Nyong dan Noni Sulut yang baru saja digelar beberapa minggu kemarin, di mana untuk babak grand finalnya akan berlangsung secara virtual dan talent show-nya juga akan berlangsung secara virtual. Rekan Mita. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Manado, Christian Wayongkere, untuk informasinya dari Kota Bitung. Selamat kembali bertugas. Ya, Bu, hari ini agenda apa pemilihan Putra-Putri Bitung 2021? Ya, baik. Hari ini, Senin 4 Oktober 2021, merupakan karantina hari pertama, dan seluruh kegiatan di hari ini adalah pemberian materi kepada para peserta. Dan pada pukul 9.00 tadi, kegiatan ini secara resmi sudah dibuka oleh Wali Kota Bitung, Bapak Insinyur Marus Manteri MM. Sekaligus juga beliau sudah memberikan materi tentang visi dan misi Kota Bitung, tapi juga tentang kepemimpinan dan karakter. Luar biasa. Terima kasih banyak Pak Wali Kota untuk semua yang terbaik yang boleh disampaikan. Beliau juga menegaskan bahwa tentu saja dalam ajang pemilihan ini semuanya dilangsungkan dengan jujur dan terbuka, tidak ada titipan satu dengan yang lain, karena kita akan mencari benar putra dan putri Bitung yang terbaik. Walaupun dari 41 peserta, semua adalah yang terbaik. Oke, siap. Terima kasih. Tribuners, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update kali ini. Jangan lupa untuk terus memperbaharui kabar terupdate lainnya di seluruh kanal YouTube Tribun Network. Terakhir Tribuners, lantaran masih di tengah pandemi, kami kembali mengingatkan untuk Anda selalu menerapkan protokol kesehatan dimanapun berada. Dan mewakili kru yang bertugas, saya Diamita pamit. Terima kasih, sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.